Pada bulan Juni 2025, Partai Solidaritas Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan PSI, membuat langkah yang mengejutkan banyak pihak di dunia politik Indonesia. Di tengah dinamika politik yang terus berubah, PSI mengambil inisiatif yang belum pernah dilakukan partai lain sebelumnya. Mereka secara terbuka mengundang Joko Widodo, mantan presiden yang baru saja menyelesaikan masa jabatannya, untuk menjadi ketua umum partai. Undangan ini diumumkan secara resmi di hadapan publik dan media, menandai momen penting dalam sejarah PSI. Tawaran ini bukan sekadar formalitas atau basa-basi politik. PSI benar-benar ingin Jokowi memimpin partai, memanfaatkan modal politik, pengalaman dan pengaruhnya yang masih sangat kuat di tengah masyarakat. Jokowi dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyat, dan karismanya tetap menjadi daya tarik utama, bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Langkah ini merupakan puncak dari hubungan panjang PSI sebagai pendukung setia Jokowi sejak awal berdirinya partai. Selama bertahun-tahun, PSI selalu berada di barisan depan mendukung kebijakan dan visi Jokowi. Kini mereka ingin mengubah status mereka dari sekadar pendukung menjadi rumah politik baru bagi Jokowi, sekaligus strategi untuk mengubah PSI dari partai kecil menjadi kekuatan utama di panggung nasional. Dengan Jokowi di pucuk pimpinan, PSI berharap dapat menarik gelombang anggota baru, khususnya generasi muda dan para pendukung loyal Jokowi yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka juga berharap bisa memperluas basis pemilih, menjadikan partai ini semakin relevan dan diperhitungkan dalam setiap pemilihan umum mendatang. Bagi PSI, ini bukan sekadar sopan santun politik atau pencitraan semata. Ini adalah taruhan besar demi masa depan partai, sekaligus pengakuan atas daya magnet Jokowi yang masih sangat kuat. Mereka yakin, dengan kepemimpinan Jokowi, PSI bisa menembus batas-batas lama dan membuka peluang baru di dunia politik Indonesia. Undangan ini menandai babak baru dalam perjalanan PSI. Pertanyaannya kini, mampukah Jokowi membawa PSI ke level berikutnya dan mengubah peta politik Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, langkah berani ini telah mengubah arah perjalanan PSI selamanya. Meski PSI menggelar karpet merah untuk Jokowi, partai ini menegaskan bahwa mekanisme demokratis tetap menjadi fondasi utama dalam proses pemilihan pemimpin mereka. Tidak ada jalan pintas, bahkan untuk sosok sebesar mantan presiden. PSI ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka berkomitmen pada prinsip transparansi dan keadilan, sehingga setiap calon, siapapun dia, harus mengikuti aturan main yang berlaku di internal partai. Menjadi ketua umum PSI bukanlah hak istimewa yang diberikan begitu saja. Semua kandidat, termasuk Jokowi jika ia berminat, wajib mengikuti pemilu raya, sebuah pemilihan langsung yang melibatkan seluruh anggota terverifikasi PSI. Proses ini dirancang agar suara anggota benar-benar menentukan arah kepemimpinan partai, menciptakan rasa kepemilikan dan partisipasi aktif dari akar rumput. Untuk memastikan integritas proses, PSI tengah melakukan re-verifikasi besar-besaran terhadap keanggotaan mereka. Hingga pertengahan Juni, dari total 250.000 anggota, sudah 140.000 yang berhasil diverifikasi ulang. Langkah ini penting agar hanya anggota yang benar-benar aktif dan terdaftar yang bisa ikut menentukan masa depan partai. Menariknya, PSI juga membuka peluang selebar-lebarnya bagi anggota baru. Syarat pencalonan dibuat fleksibel. Siapapun yang baru bergabung tanpa masa tunggu langsung bisa mencalonkan diri. Ini adalah upaya untuk merangkul lebih banyak talenta dan ide segar ke dalam kepemimpinan partai. Pendaftaran anggota baru dibuka hingga 3 Juli 2025. Memberikan waktu yang cukup panjang bagi siapa saja, termasuk Jokowi, untuk mendaftar dan ikut serta dalam kontestasi. Dengan sistem ini, PSI ingin memastikan bahwa proses regenerasi dan rekrutmen berjalan secara inklusif dan terbuka. Di balik layar, pengurus PSI terus berdiskusi dan menyesuaikan aturan internal agar tetap relevan dengan dinamika politik saat ini. Mereka ingin menjaga semangat demokrasi, namun juga siap melakukan penyesuaian jika ada figur yang dianggap mampu membawa perubahan besar bagi partai. Karpet merah yang digelar PSI bukanlah simbol penobatan otomatis, melainkan undangan terbuka untuk bertarung secara adil dan demokratis. Setiap calon, tanpa kecuali, harus membuktikan diri di hadapan anggota partai. Itulah esensi demokrasi yang ingin dijaga PSI dalam setiap langkahnya. Kabar tawaran PSI langsung sampai ke relawan Jokowi, terutama Projo, namun respons mereka penuh kehati-hatian.
Wakil Ketua Projo, Freddy Alex Damanik, menegaskan belum ada sinyal dari Jokowi soal rencana memimpin PSI. Projo menunggu arahan langsung dari Jokowi, bukan rumor politik. Mereka memahami gaya Jokowi yang selalu penuh perhitungan dan tidak mudah terbaca. Sikap Projo. Relawan Projo duduk melingkar dalam diskusi santai dengan ekspresi tenang, suasana rapat internal relawan tanpa selebrasi at stock equally, menunggu tidak menolak tapi juga tidak ikut euforia. Loyalitas mereka pada Jokowi bukan pada spekulasi. Sampai ada pernyataan resmi, Projo memilih diam dan mengamati. Meski hati-hati soal PSI, Projo justru bermimpi lebih besar. Jokowi membangun partai baru sendiri. Partai baru dianggap sebagai wadah murni, tanpa kompromi sejarah atau faksi lama. Dengan partai baru, seluruh visi dan nilai Jokowi bisa diadopsi tanpa beban masa lalu. Basis relawan yang selama ini cair bisa berubah menjadi mesin politik terstruktur, memperkuat warisan Jokowi. Impian ini soal kemurnian, kontrol, dan kesinambungan pengaruh Jokowi di masa depan. Bagi Projo, partai baru adalah skenario paling ideal untuk meneruskan jejak Jokowi. Apapun pilihan Jokowi, memimpin PSI membentuk partai baru atau peran lain, Projo menegaskan loyalitas total. Freddy Damanik menyatakan, Projo akan selalu mendukung Jokowi, bukan strategi atau kendaraan politik tertentu. Mereka percaya pengalaman dan pengaruh Jokowi masih sangat dibutuhkan bangsa. Projo siap menjadi kekuatan lapangan untuk mewujudkan visi Jokowi, apapun jalurnya. Komitmen ini jadi jaminan Jokowi punya basis massa loyal untuk langkah berikutnya. Bagi Projo, Jokowi adalah pusat, dan mereka akan selalu mengikuti kemanapun ia melangkah. Jika Jokowi memilih PSI, Projo tak sekadar mendukung, tapi juga memberi strategi besar. Mereka menyarankan konsolidasi masif seluruh jaringan relawan Jokowi diajak masuk PSI, mengubah partai dari dalam. Tujuannya, PSI benar-benar jadi rumah politik bagi pendukung Jokowi, bukan sekadar perubahan nama di pucuk pimpinan. Projo bahkan mengusulkan rebranding total, termasuk kemungkinan ganti nama partai. Ini bukan sekadar bergabung, tapi akuisisi total. PSI harus berubah jadi partai Jokowi seutuhnya. Strategi ini ingin memaksimalkan modal politik Jokowi, memastikan partai benar-benar mencerminkan visinya. Pesan Projo jelas, jika Jokowi masuk, PSI harus siap berubah total. Bara JP, salah satu kelompok relawan terbesar di Indonesia, bersama relawan besar lain, menyambut positif jika Jokowi tetap aktif di dunia politik, termasuk jika beliau memilih berkiprah melalui PSI. Bagi mereka, kehadiran Jokowi di kancah politik nasional dianggap sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan bangsa dan kelanjutan visi reformasi yang selama ini diusungnya. Banyak relawan merasa bahwa pengalaman dan pengaruh Jokowi masih sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas dan arah pembangunan Indonesia ke depan. Namun, di tengah antusiasme tersebut, para relawan juga menegaskan adanya perbedaan penting antara Jokowi sebagai anggota biasa dan sebagai ketua umum PSI. Status Jokowi di partai akan sangat mempengaruhi sikap organisasi relawan terhadap langkah politik selanjutnya. Jika Jokowi hanya menjadi anggota PSI, maka dukungan dari relawan seperti Bara JP akan tetap mengalir secara pribadi. Namun jika Jokowi memutuskan untuk menjadi ketua umum PSI, mereka merasa perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap posisi dan arah organisasi mereka. Hal ini dilakukan demi menjaga integritas dan tujuan awal organisasi relawan. Sebab Bara JP sendiri beranggotakan kader dari berbagai partai besar di Indonesia. Jika Jokowi memimpin PSI, hal ini berpotensi menimbulkan konflik loyalitas di antara anggota yang berasal dari partai-partai lain. Mereka khawatir kepemimpinan Jokowi di PSI bisa memecah belah solidaritas internal yang selama ini terjaga. Para relawan ingin tetap mendukung Jokowi secara pribadi sebagai sosok negarawan yang mereka kagumi. Namun, mereka menegaskan bahwa dukungan organisasi tidak bisa serta-merta dialihkan ke PSI, karena organisasi harus tetap menjaga independensi dan tidak terafiliasi secara langsung dengan partai politik manapun. Karena itu, Bara JP memilih untuk menjaga netralitas. Mereka ingin tetap mendukung Jokowi sebagai negarawan yang memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sebagai pimpinan partai tertentu. Sikap ini diambil agar organisasi tetap solid dan tidak terpecah akibat dinamika politik yang terus berubah. Inilah kompromi yang diambil Bara JP, agar organisasi tetap utuh dan harmonis di tengah dinamika politik baru.
Dengan menjaga netralitas, mereka berharap bisa terus berkontribusi positif bagi bangsa, tanpa terjebak dalam konflik kepentingan partai politik. Dilema Bara JP mencerminkan tantangan relawan pasca Jokowi. Jika Jokowi jadi ketua PSI, ia berubah dari figur nasional jadi pemimpin partai yang bersaing dengan partai asal banyak relawan. Ini bisa memecah loyalitas anggota yang juga kader partai lain. Bara JP memilih memisahkan dukungan pada Jokowi pribadi dari dukungan pada partai. Mereka tetap bela ide dan warisan Jokowi, tanpa harus ikut PSI. Strategi ini menjaga koalisi internal tetap solid, meski Jokowi memilih jalur partai. Loyalitas relawan Jokowi ternyata beragam dan tak mudah dialihkan ke satu partai. Satu hal pasti, Jokowi tetap jadi kekuatan sentral politik Indonesia, bahkan setelah lengser. Reaksi PSI, Projo dan Bara JP menegaskan pengaruhnya masih luar biasa. Pilihan Jokowi memimpin PSI membangun partai baru atau jadi negarawan akan berdampak besar pada peta politik nasional. Projo siap total, Bara JP lebih hati-hati, keduanya bukti besarnya faktor Jokowi. Apapun langkahnya, Jokowi tetap jadi magnet politik, dan semua pihak menanti keputusan berikutnya. Episode Karpet Merah SI bukan sekadar ambisi partai, tapi cerminan betapa besarnya warisan politik Jokowi. Babak baru politik Indonesia menanti, dan semua mata tertuju pada langkah Jokowi selanjutnya.